Jadi kalau lihat negeri ini tidak serius untuk memahami agama, ya kita harus siap. Masih panjang ceritanya kayak gini. Urusan ijazah juga nggak tamat-tamat. Saya nggak ngomongin siapa-siapa, cuma ngomongin ijazah aja. Udah, saya nggak mau ngomongin itu. Emang kalau orang beriman ditanya ijazah gimana, atau tinggal jawab. Nah, kalau bapak nanya ijazah saya, misal ya Pak ya, tinggal nih ijazah. Kalau saudara ragu, periksa sendiri. Ah, saya udah tua, ambil aja hadiah gitu. Terus mau ngapain? Umur 64 tahun ngobrolin ijazah, betul tidak? Kalau udah seumur saya ini Pak, udah bonus, ini ngobrolnya bukan ijazah, tapi ngobrol tentang jenazah, tentang alam barzah. Zahnya sama, ijazah udah lewat, betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha menatap berkahi majelis ini. Catatkan siapa hadirkan dan yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menjadi penguat keyakinan kami kepadamu. Jadikan majelis ini menjadikan sisa umur kami istiqomah. Jadikan majelis ini mengantarkan akhir kami husnul khotimah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari kalau tidak tahu seperti itulah, bingung mau ngomong apa karena tidak tahu. Kalaupun bicara ini tisu atau kosong, tisu atau uang, tisu atau plastik, mantap kalau tahu dengan yakin. Benar? Harusnya hidup itu seperti itu, mantap, tidak pelongo-pelongo, tidak bingung, mantap hidup harus. Dapat nikmat, syukur, mantap. Ketika diuji, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali orang mukmin. Jadi enggak ada nanti GTA galau tiada air. Sekarang 2026, 19 tahun yang lalu. Dulu tidak setua ini kalau saya lihat. Saya pengen tahu nih. Nanti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Tiap hari satu langkah menuju akhir hidup kita. Apa yang paling diinginkan dalam sisa umur ini? Sebutkan. Jom. Itu rantai-rantai itu menghalangi tidak? Saya lihat kasihan pada gini panitia, dibaringkan saja itu. Yang di pinggir rantai jadi begini. Perlu dirantai enggak ibu-ibu ini? Nah gitu. Bahagia Bu? Nah, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, termasuk membaringkan rantai itu. Apa yang paling diinginkan dalam sisa umur ini? Maaf lagi. Hampir kakek. Ayo sebut. Ayo, apa yang paling diinginkan dalam sisa umur ini?
Belum mantap. Belum mantap. Saya bantu. Pilih salah satu. Mendingan punya rumah bagus, mewah atau bahagia? Mendingan punya jabatan tinggi atau bahagia? Jawab. Mendingan jadi orang terkenal atau bahagia? Jadi apa yang paling diinginkan? Yang mantap kata hadirin. Berarti selama ini kurang jelas keinginan. Ibu nikah kan tadinya ingin bahagia, betul? Ternyata kerja di sini tuh tadinya pengen bahagia, pengen punya anak, pengen bahagia. Coba sebutkan apa kunci hidup bahagia? Siapa yang tahu? Berarti selama ini kurang bahagia. Hei, serius, apa kuncinya hidup bahagia? Enggak mantap ya. Kalau mantap tuh kayak tadi isu. Saya bantu ya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang paling tahu cara hidup bahagia? Yang menentukan orang bisa bahagia atau tidak siapa? Ada dalam Al-Quran kunci hidup bahagia. Surat An-Nahl 97. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia, tenang dalam keadaan apapun. Jadi kunci hidup bahagia itu bukan masalah uang, bukan pangkat, bukan gelar, bukan jabatan, bukan penampilan. Bahagia itu dua kuncinya, iman dan amal soleh. Ulangi. Yang mantap. Kalau harta jadi kunci bahagia, Allah tidak adil. Tidak semua orang dikasih harta yang banyak. Kalau jabatan pasti bahagia, berarti yang paling bahagia di Indonesia Pak Prabowo dengan D. Gibran. Dengan Pak Gibran. Lihat lagi pusing ya. Kalau bahagia karena cakep, berarti kita nggak ada yang bahagia ya. Halo? Kunci bahagia ada berapa? Dua. Iman dan berarti kalau kita merasa hidup ini kurang bahagia, artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas? Jadi bukan masalah uang, bukan masalah suami kurang cakep, tapi kurang iman. Apakah orang kaya bisa bahagia? Pasti bahagia. Apakah orang kaya pasti bahagia? Jawab Pak Diri. Belum tentu atau belum nyoba? Orang kaya bisa bahagia kalau orang kayanya kuat iman dan mencari hartanya jadi amal soleh. Sesudah dapat harta nambah amal soleh, hakul yakin bahagia.
Apakah punya jabatan bisa bahagia? Bisa. Kalau yakin jabatan itu punya penguat iman dan jabatannya dijadikan penambah amal soleh. Apakah amal salah bisa membuat bahagia? Tidak bisa. Koruptor bisa bahagia tidak? Hah? Belum ya Pak? Korupsi itu maling. Maling bukan amal soleh. Pasti tidak bahagia. Pasti. Karena bahagia itu di hati. Hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanin, agar nambah imannya dari iman yang sudah ada. Jadi tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat. Tebak, orang yang suka selingkuh bisa bahagia tidak? Nggak mantap jawabannya nih, ha? Mencurigakan. Jawab. Bulat dong hadirin. Orang yang suka selingkuh, berbuat maksiat, apakah mungkin bahagia? Kepaksa jawabannya. Tidak mungkin. Apakah orang yang suka berzina bisa bahagia? Tidak akan pernah bahagia. Yang mencuri bisa bahagia? Orang yang hidupnya marah-marah melulu bisa bahagia? Tidak. Pendendam bisa bahagia? Nggak bisa. Bahagia itu adanya pada amal soleh. Tebak, mana yang bisa bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Berkata baik atau berkata buruk? Menceritakan keburukan orang atau menceritakan kebaikan orang? Mana yang bisa bikin bahagia? Pemarah atau menahan amarah? Jawab. Pendendam atau pemaaf? Senang sedekah atau pelit? Buruk sangka atau baik sangka? Udah pada tahu harusnya bahagia ya. Masalahnya kita nggak diamalin. Halo. Kalau ada yang nanya, pengen apa? Saya pengen bahagia. Karena Allah menciptakan kita untuk bahagia. Saya pengen nanti dikubur bahagia, lapang, penuh cahaya, bisa ada jendela dari alam barzah, bisa lihat ke surga. Walaupun belum, tapi udah bisa lihat pemandangan surga, aroma surga. Saya pengen bahagia dikubur. Saya juga pengen bahagia nanti di yaumul hisab, dinaungi sehingga tidak kepanasan. Di siratal mustaqim, sirat nanti pengen bahagia, dan pengen bahagia kekal di surga, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sukses itu bukan di dunia. Sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ali Imran 185. Sukses itu barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang benar-benar beruntung, sukses. Jadi jangan kagum dengan jabatan di dunia ini. Pasti berakhir, pasti meninggal, pasti dihisab. Nanti sukses itu tidak tersentuh api neraka dan masuk surga. Saya senang di sini istilah Uus itu tadi, siapa Pak Uus? Ujung-ujungnya surga. Itu adalah kata-kata benar. Dunia pasti berakhir. Lagi patung-patungan, burung-burungan, Garuda-garudaan. Nah, yang dua ini nanti pasti diturunkan. Pasti berhenti dari jabatannya, pasti.
pasti berhenti dari hidupnya, pasti. Ada lagi satu lagi, pasti diadili di akhirat nanti. Itu pasti. Kenapa jadi pada mikir begini? Baru pengen jadi dirut, nggak usah pengen. Pertama tipis harapan. Sudah habis belum waktunya? Jadi bulat dulu nih, kita mau apa nih? Bahagia. Bahagia kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Apakah maksiat bisa bikin bahagia? Bohong bisa bikin bahagia? Tipu-tipu bisa bahagia? Tidak mungkin. Jadi siapapun di antara kita yang sibuk dengan kebohongan, maksiat, kejelekan, keburukan, pasti tidak bahagia. Kenapa? Allah tidak ngasih bahagia. Mau harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, kalau maksiat tidak akan diberi bahagia. Sederhana saja. Berbuat baik, berhati baik, berkata baik, berpikir baik, dah kalau ikhlas. Bu, Ibu, jadi gimana nih Bu? Berbuat baik bisa bikin bahagia? Jawab Bu, jangan bikin emosi kan? Apakah berbuat baik pasti membuat kita bahagia? Diam Pak, saya nggak nanya ke bapak-bapak ya. Bu, kalau ibu masak untuk suami, disiapkan surprise hari Ahad. Mas, lihat ternyata di meja makan sudah disiapkan makanan kesukaan suami, pakai bunga, pakai lilin, ditata indah, sarapan istimewa. Suami bengong. Kenapa? Kok papa kelihatannya nggak happy? Bukan tidak happy Bu, karena saya tidak tahu ibu bekal masak. Namanya juga surprise Mas. Di pesantren ada aturan, kalau sedang ceramah ada yang ngobrol, penceramah harus diam. Siapa tahu obrolannya lebih penting dari ceramah. Lanjut. Sampai di mana tadi saya jadi lupa. Jadi saya untuk mikir, waduh, apalagi yang saya omongin. Kenapa Pak? Saya udah keburu ada janji sama teman sepedahan. Jujur Bu, jangan langsung soleha, yang asli dulu. Gimana ibu udah nyiapkan suami ternyata ada janji? Jawab. Kecewa terus, asli, yang asli itu ayo Bu. Kecewa, kesel, ngambek, kapok, bahkan dimasakin. Ternyata berbuat baik tidak identik langsung bahagia. Itu kenapa? Karena niat itulah kuncinya kebaikan jadi bahagia. Karena niatnya hanya demi penilaian suami, belum lillahi ta'ala, jadilah hati ini kesal, jengkel, marah. Pahala tidak ada, sengsara yang ada. Karena amal soleh itu tidak cukup hanya amal, tapi innamal a'malu binniyat. Jadi bahagia itu harus berusaha ikhlas. Memang kalau ibu-ibu ikhlas bagaimana? Begini, Mas, makan dulu. Aduh Bu,
Emang kenapa Mas? Saya ada janji sama teman-teman. Oh ya? Ingat Mas, dalam Islam janji adalah hutang. Mas lebih wajib memenuhi janji dengan teman-teman. Tapi ibu udah masak, jangan risaukan Mas. Saya sudah niat masak ini sebagai amal soleh. Allah sudah lihat, Allah tahu saya bangun dari jam 3. Nggak ikhlas ya, karena ada penekanan ya. Orang ikhlas nggak akan banyak nyebut. Enggak apa-apa Mas. Mas, semua itu ada takdirnya. Insya Allah niat udah sampai, ikhtiar sudah sampai, hanya Allah mau ngasih pahala lebih dengan hati yang sabar. Berangkat sayang, dibungkusin ya, makan sama teman-teman. Kita udah sering makan sama-sama, sekarang silahkan. Oh, so sweet. Nah, saya tahu pikiran bapak-bapak. Istri saya mah jauh, udah gak masak ya Mak. Jadi fokuslah pada dua ini Pak. Satu, tingkatkan iman. Yang kedua, jadikan kesibukan kita niatnya cari ridho dan perbuatannya yang Allah sukai. Udah selesai hidup ini Pak. Rezeki, karir, tetek bengek ngikut. Emang kalau orang kuat iman bagaimana? Kalau orang imannya kuat itu Pak, makin kuat iman, apapun yang terjadi di sekelilingnya, keadaan apapun, tenang. Ada sedih, ada galau, sebentar, tidak ada lama-lama. Karena galau itu normal Pak, sedih itu normal, sakit hati normal, tapi sebentar saja. Karena segera sesudah itu ingat ada Allah. Contoh nih, yang sudah menghadapi calon pensiunan, sebagian udah mulai dari sekarang stresnya. Di Darul Tauhid banyak pelatihan pensiunan calon, rata-rata wajahnya kurang cerah. Rombongan ini, kenapa Pak? Bayangin, sebentar lagi saya pensiun, rumah belum lunas, cicilan belum beres, anak belum ada yang tamat juga masih belum menikah. Aduh, sekarang aja udah nyesek. Gimana nanti kalau pensiun? Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Aneh. Kenapa pensiun 3 tahun lagi? Menderitanya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal? Makin stres. Emang kalau orang kuat iman bagaimana? Satu ayat udah jadi solusi Pak. Ketika kita galau itu kan kejadiannya belum. Kalau galau itu kita takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Pertama, belum terjadi. 2, belum tentu terjadi. 3, belum tentu hidup. Sengsaranya duluan, rugi. Bagaimana kalau orang kuat iman? At-Taubah ayat 51. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, enggak bisa nimpa kepada kami, illa kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Enggak bisa kejadian kecuali apa yang Allah kehendaki untuk kami. Dialah Allah, huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Itu yang bikin tenang.
Orang mau ngomong apa saja, nggak akan menimpa kepada kami kecuali memang yang Allah kehendaki menimpa kami. Mau ngancam, silahkan, nggak akan kena kepada kami kecuali memang Allah menghendaki menimpa. Kalaupun kita punya perhitungan boleh, punya perencanaan harus, tapi nggak usah pakai stres. Ada Allah. Jelas? Tuh kan udah jelas. Gimana ya kalau suami saya nanti pensiun? Berarti suami ibu pensiunan. Ya kan? Apa masalahnya? Terus gimana kalau suami saya meninggal? Dikubur, ya kan? Terus saya bagaimana? Janda. Terus nasib saya bagaimana? Allah yang mampu. Nah, orang kurang iman cirinya selalu cemas, ngitung segala, enggak pernah nyambung ke Allah. Kita ada ayatnya. Yang kedua ciri orang kurang iman, terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Sedihnya enggak hilang, sakit hatinya enggak hilang, kecewanya enggak hilang, kekunci oleh yang sudah terjadi, padahal yang lalu sudah berlalu. Kayak gini nih, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Nggak mungkin tidak terima. Itu tanda terima udah jelas, benyut kayak gitu. Bagaimana orang beriman menghadapi masa lalu? Al-Hadid 2223. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga musibah yang menimpa pada dirimu, apakah finansial, apakah kesehatan, apakah anak, apakah difitnah orang, tidak ada yang menimpa pada dirimu illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat selanjutnya, likaila ta'fau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu sedih dengan yang luput dari, yang enggak cocok, dan jangan terlalu excited, jangan terlalu gembira dengan yang Allah berikan kepadamu, karena emang ketentuannya bakal begitu. Sebagai cobaan, syukur boleh, euforia enggak boleh, karena emang udah begitu takdirnya. Sama, yang pahit dan yang manis juga Allah yang takdirkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Kan emang udah harusnya begitu ya begitu. Apapun yang Allah takdirkan. Nah, kalau gitu mau apa kita ikhtiar? Dengar ya. Kalau yang datang itu kebaikan, ma asabaka min hasanatin faminallah, itu mutlak semuanya dari Allah. Adabnya begitu, pasti begitu. Tapi kalau yang menimpa keburukan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. An-Nisa 79. Kalau yang menimpa keburukan itu diundang karena dosa kita sendiri. Itu adabnya. Kalau kita menyikapi yang nikmat, yang senang, ini semua dengan izin Allah, dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tapi kalau yang menimpa kepada kita kepahitan, ini tertulis di lauh mahfuz, diundang oleh dosa sendiri. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat
aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri, dan Allah sudah memaafkan sebagian besar. Jadi dosa itu mengundang musibah. Halo? Kenapa jadi pernah ngomong gini? Punya dosa tidak ini? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Siap-siap ya. Minimal kembalinya itu dalam bentuk hidup yang tidak tenang. Buah dari dosa itu hati selalu gelisah. Jadi kalau ada yang nanya, tuh kenapa ya saya tuh gelisah terus? Saya tuh nggak tega nyebut ibu banyak dosa, tapi kan nggak enak. Jadi ayo bu banyak istighfar. Oh gitu ya, padahal artinya sama gitu ya. Lanjut. Jadi kalau udah terjadi nasi jadi bubur, terima. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu sesuatu, fala taqul law anni fa'atu kana kada wa kada, janganlah engkau mengatakan duh seandainya begini akan begitu, seandainya begitu akan begini. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu, karena perkataan seandainya taftahu amal syaitan, akan membuka pintu tipu daya setan. Jadi kalau udah terjadi, terima takdir yang ada. Kalau itu berupa nikmat, banyak bersyukur. Kalau itu berupa kepahitan, banyak tobat. Ya, obat kan tobat. Dan memang begitu. Udah nggak usah ribet-ribet, jangan diungkit-ungkit. Udah terjadi. Nah yang ketiga, ciri orang kurang iman adalah ribet. Orang makin kurang imannya, cirinya ribet. Kalau ibu-ibu namanya bu ribet, suaminya namanya paruwet. Persoalan remeh, cetek, kecil, ibu didramatisir, dipertegang, diperumit, jadi kemerungsung, wajahnya tuh kayak kerucut ke depan. Semua urusan jadi masalah, semua urusan bikin nggak enak, celetak-celetuknya pasti nggak enak. Kalau komentarnya negatif, kalau nanyanya nyepet, kalau ngejawab jawabannya nyelekit. Pernah dengar nggak yang kayak gitu? Kan? Jawab, pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Jelas nggak suaranya? Jelaslah suara sendiri ya. Emang suara siapa lagi? Mengeluh, mencela, Rasulullah, muter aja dalam negatif. Tapi kalau orang yang beriman, oh syukur tiada akhir. Semuanya disikapi dengan husnuzon kepada Allah. Enak, sepahit apapun pasti ada kebaikan. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Selalu husnuzon kepada Allah. Selalu husnuzon kepada orang yang beriman. Karena orang yang imannya kuat itu nyaman di sini, maka akan memancar kenyamanan itu kepada yang lain. Kalau bicara nyaman, dilihat aja nyaman lihatnya, dengar suaranya nyaman, melihat perilakunya nyaman. Seharusnya begitulah yang kita miliki. Ketemu seneng, pisah kangen, itu aslinya. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, ketemu horor, pisah syukuran. Sudah habis belum waktunya? Biasa aja jawabnya, jangan emosi begitu. Iman, amal soleh, pintunya satu, ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, man, barang siapa yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa, ini orang nih bekal bahagia, bekal mulia, bekal selamat,
bekal sukses. Apa yang Allah beri? Gelar, pangkat, uang, penampilan cakep, populer? Bukan. Allah membuka hatinya, mudah paham agama. Nah itu. Tadi lihat yang perumpamaan ini, waktu tidak tahu bingung, betul tidak? Tapi ketika lihat, gampang aja ngejawab. Makanya Bu, Pak, walaupun ilmu minyak banyak, tapi kalau nggak paham agama, coba ini bapak-bapak di Pertaminyak ini nanti meninggal mau direndam pakai oli nggak kuburannya? Jawab, mau pakai Pertamax di kuburnya atau pakai Pertalite atau solar? Ayo, saya nanya tuh ke teman-teman saya yang punya pabrik semen, karena tiap ngomong pasti semen melulu Pak. Itu semen, dunia semua semen. Semen melulu. Kenapa sih ngomongnya semen? Gak tau gimana ya. Saya dengan semen tuh udah sejiwa. Gak kira-kira dengan benda mati. Terus gimana nih kalau mati nanti mau dicor nggak? Nggak mau. Gini aja kepalanya masukin ember dicor, nggak mau Pak. Nggak dimau Pak. Gak mungkin kita punya iman, gak mungkin kita beramal tanpa ilmu. Benar? Jadi kalau lihat negeri ini tidak serius untuk memahami agama, ya kita harus siap. Masih panjang ceritanya kayak gini. Urusan ijazah juga gak tamat-tamat. Saya gak ngomongin siapa-siapa, cuma ngomongin ijazah aja. Udah, saya nggak mau ngomongin itu. Emang kalau orang beriman ditanya ijazah gimana? Atau tinggal jawab. Nah, kalau Bapak nanya ijazah saya, misal ya Pak ya, tinggal nih ijazah. Kalau saudara ragu, periksa sendiri. Saya udah tua, ambil aja hadiah. Gitu aja. Terus mau ngapain? Umur 64 tahun ngobrolin ijazah, betul tidak? Kalau udah seumur saya ini Pak, udah bonus, ini ngobrolnya bukan ijazah, tapi ngobrol tentang jenazah, tentang alam barzah. Zahnya sama. Ijazah udah lewat, betul tidak? Udah jangan ngomongin ijazah. Saya udah nahan diri sebetulnya nggak mau ngomongin itu. Lanjut. Pak, Bu, pastikan belajar agama ya. Kalau Bapak Ibu nggak belajar agama, udah makin tua-tua tuh udah makin penyakitan ya kan, makin ribet, tubuh kita udah makin melemah. Kalau iman nggak kuat, ibu-ibu makin tua kurang iman, jadi kayak nenek sihir nantinya, horor. Ilmu agama, anak-anak kita didik ilmu agama. Betulan Pak, kalau mereka nggak tahu ilmu agama, ini saya sudah ada teman Pak curhat, saya salah. Salah gimana Pak? Saya sekolahkan anak saya di sekolah internasional, tadinya supaya masa depan cemerlang. Sekarang ke saya nggak tahu adab, nggak tahu sopan santun, nggak ngerti dia bagaimana berakhlak ke orang tua. Dianggap teman Pak. Itu si Bapak benar-benarnya saya salah. Anak saya nggak kenal kepada Allah, kenalnya cuma artis Korea aja, nggak kenal ke Rasulullah. Ya begitulah akhlaknya. Makin luka hati orang tuanya. Yang kedua kuncinya adalah mujahadah mengamalkannya. Karena banyak yang belajar tapi tidak semangat untuk mengamalkan. Untuk senyum aja susah Pak. Coba mana yang bisa bahagia, sedekah atau pelit? Makin banyak sedekah kira-kira makin bahagia tidak?
Jawab hadirin. Tes, kalau punya uang 2 lembar 150.000, mana yang akan dimasukkan kenceleng? Jawab. Nah sekarang ternyata 3 lembar 170, jadinya yang mana? Keselip 4 lembar 175, jadi yang mana nih? Kesimpulan makin kecil. Ternyata 5 ribuannya ada 2, yang satu masih baru, yang satu udah lepet ya. Yang mana dimasukin ke sini nih? Yang lepet, makanya menderita. Saya udah lihat tuh videonya, lagi duduk begini pengajian, kotak infak lewat, ada pemuda ngeluarin uang 2 lembar, di video itu 100.000 dan 1.000. Dia mikir, akhirnya dia putuskan yang 100.000 lah yang dilipat dan dimasukkan ke saku, yang 1.000 masuk ke kotak infak. Baru juga masuk, tiba-tiba ada kakek-kakek dari belakang nyolek. Apa kek? Ngasih uang 100.000. Luar biasa sih kakek, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren. 100.000 hebat nih, masukin aja ke kotak infak. Baru juga masuk, dicolek lagi oleh si kakek. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Mau kayak gitu. Itu karena yang kepikir tuh obeng aja terus. Pak, cari ilmu dengan ikhlas, terutama ilmu mengenal Allah, ya itu ilmu terpenting, ma'rifatullah, ilmu mengenal Rasulullah, ilmu mengenal apa yang Allah sukai dan yang Allah tidak suka. Lalu yang kedua, mujahadah, amalkan aja walaupun sedikit, nambah iman tuh Pak, nambah. Iman tuh nambahnya dengan ilmu yang diamalkan, bukan semata ilmu yang dihafalkan atau ilmu yang diceramahkan. Jadi kalau pengen kuat iman, dapat amalkan sepanjang ikhlas. Masya Allah, anteng, Allah yang nguatin iman kita. Kan ada suami, tapi ini enggak, saya nggak setuju pendapat suami ini. Dia mengatakan, istri saya itu rajin pengajian, dia seperti makan obat, sehari 3 kali ke pengajian. Tapi kenapa yang berubah itu cuma seragamnya, kelakuannya awet nih. Dan disangka yang meningkat iman, ternyata yang meningkat cicilan. Ini cuma cerita, tapi fakta. Jadi tolonglah ya Bu, Pak, tidak ada bahagia tanpa ilmu agama, tidak ada bahagia tanpa mengamalkannya. Jadi sederhana, kalau perkara karir, rezeki, tetek bengek dunia, ikut. Karena ini Isra Miraj, maka saya tutup dengan Isra Mirajnya, ya. Isra Miraj itu terjadi antara 10-11 Hijriah, ketika namanya tahun kesedihan. Istri beliau wafat, Khadijah radhiyallahu anha, orang pertama yang membenarkan, orang yang berkorban lahir batin, harta, bahkan jiwa untuk perjuangan, yang sangat mengerti, bijaksana, di rumah wafat. Rasul sedih, normal. Sedih itu normal. Yang tidak normal itu tidak menerima takdir. Di luar, Abu Thalib, paman beliau, belum Islam, tapi beliau tokoh bangsawan Quraisy yang membela sehingga orang Quraisy tidak berani menyakiti Nabi Muhammad. Syariatnya ada. Abu Thalib wafat. Di dalam sudah tidak ada pendamping, di luar tidak ada yang menjaga. Di Mekah makin berani orang menghina, mendolimi. Pergi ke Taif, ditolak, dilempari sampai berdarah. Rasulullah dalam keadaan sangat-sangat berlipat-lipat kepahitan, kesedihannya. Lalu Allah mengundangnya ke Sidratul Muntaha dengan Isra Mi'raj. Ini hikmah pertama.
Kalau Bapak Ibu sudah taat, sholat, tahajud, sedekah, baca Quran, tapi kok belum dibuka juga ini pertolongan. Ingat yang tadi ya, ada waktunya Allah menjamu dengan sesuatu yang luar biasa. Sabarlah ya, ada waktunya. Allah melihat tahajudnya, Allah melihat sedekahnya, Allah tahu masalah yang sedang menimpa kita. Sabarlah, Allah sedang mempersiapkan mendapatkan karunia besar. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ingat Isra Mi'raj ini ya, kalau lagi kepepet, sulit, padahal udah tahajud, udah segala, nyesek sekali, ingat, ini sudah semakin dekat dengan karunia besar. Nikmat besar harus dipersiapkan yang menerima. Satu. Dua, hikmah Isra Mi'raj yang kedua adalah tidak semua bisa kekejar oleh akal. Mekah, Masjidil Aqsa 1400 km. Kalau pakai unta sejalan itu 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Ini setengah malam, lalu pergi ke Sidratul Muntaha. Lalu ini jadi ujian keimanan. Orang-orang musyrikin terbahak-bahak, gak mungkin, kami aja 2 bulan setengah malam, bohong lu. Jadi bahan lelucon. Orang Islam yang baru masuk Islam masih lemah iman, sebagian murtad. Ini yang masuk di akal, ini cerita Nabi. Orang yang mendahulukan akal, ngitung, jadi ragu nih ke Nabi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sami'na wa ta'na, tanpa perlu penjelasan, tanpa bertanya, tanpa syarat, hakul yakin pasti benar. Itulah iman. Nabi Muhammad bagaimana? Bayangkan sedang sedih-sedihnya harus menceritakan sesuatu yang gak masuk di akal. Gak gampang, Pak. Lah Bapak aja minta izin sholat di kantor gak berani, betul ya? Kalau lagi rapat lebih berani ke WC, ya kan? Aku ke toilet mah, bos, toilet. Bos, saya mau sholat. Malah nyebutnya mau ke belakang. Rasulullah tetap menyampaikan. Itu saya kalau ngebayangkan ya, orang lagi musuhin diceritakan sesuatu yang gak masuk di akal mereka. Tapi karena Rasulullah perintah Allah, lakukan saja, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Makanya kalau ada kebenaran, sampaikan saja, tentu dengan cara yang terbaik. Ini hikmah. Kalau punya iman seperti itu, enggak ada takut. Dan hikmah yang ketiga adalah sholat. Bu, Pak, ini rumus sederhana ya. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Sholat jelek, hidupnya jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Karena sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Allah tidak memerlukan sholat kita, yang memerlukan adalah kita. Allah pencipta langit bumi, tidak ada perlu apa-apa dari kita. Allah memberikan sholat kepada kita khusus, beda dengan perintah yang lainnya. Lewat malaikat Jibril, langsung Allah yang memerintahkan. Saking agungnya, saking hebatnya, saking dahsyatnya dampak sholat untuk dunia akhirat kita. Makanya harus kita mempunyai perhatian khusus tentang sholat ini. Banyak orang yang di kantor
kerjanya berkualitas, tapi sholatnya tidak berkualitas. Betul? Segalanya serius, tapi waktu sholat enggak serius. Padahal hidup kita sangat dipengaruhi oleh sholat kita. Jadi kata kuncinya, kita memberi perhatian khusus tidak tentang sholat. Apa manfaat sholat? Satu, penggugur dosa. Kita ini terancam hidup kita oleh dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang mengancam hidup kita, yang membuat hati tidak tenang, dililit berbagai masalah, fitnah, musibah, kecuali dosa kita yang mengundangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh hapus, sholat duhur hapus. Seperti mandi, di depan ada sungai 5 kali mandi, bersih terus dari dosa kecil. Mata tidak terjaga, mulut tidak terjaga, tapi tidak dosa besar. Kalau zina, korupsi, membunuh, durhaka, itu harus ada tobat. Sholat dan tobat baru bisa menghapuskan. Jadinya happy kalau mau sholat itu, karena mau dihapuskan sumber penderitaan kita. Apalagi kalau dosanya agak besar, tobat, sholat untuk tobat. 2. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu rem. Makin bagus sholat, mau maksiat, makanya akhlak orang itu ditentukan kualitas sholat. Kalau sholatnya bagus, dia tidak akan zolim. Mulut orang itu bisa ketahuan, Pak, ini orang sholatnya bagus atau tidak. Kalau orang sholatnya bagus, remnya bagus, nggak akan sembarang ngomong, tidak sembarang celetak-celetuk. Kenapa? Allah ngerem dari perkataan yang merugikan diri dan merugikan orang lain. Kenapa ya ibu itu rajin sholat tapi pelit? Berarti sholatnya jelek. Karena orang yang sholatnya bagus tidak akan pelit. Pelit itu fahsya, Pak, perbuatan keji. Sedangkan sholat mencegah dari perbuatan keji. Kepada bapak-bapak yang gede ambak ya, yang mudah marah, perbaiki sholat, Pak, nanti lunak hatinya. Kepada yang pelit-pelit gitu ya, terus segala dihitung terus ya, dan gak jadi terus ya. Ini baju ini udah banyak, ini harus saya sedekahkan, tapi ini rendahnya bagus, nggak jadi lagi. Nah itu sholatnya nggak bener. Kalau sholat bagus, pengen ngeluarin. 3. Wasta'inu bisabri wassalat, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Dengar ya Pak, masalah itu tidak ada yang bahaya. Ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Kok aneh sih, ini kan pertanyaan umum. Jadi yang bahaya bagi kita tuh soal ujian atau sikap terhadap soal ujian. Sikap. Ini soal ada pilihan nih, A, B, C. Aduh, yang mana? Pusing. Tiba-tiba kata guru yang bikin soal, ini jawabannya B. Jadi gampang nggak? Jawab hadirin. Ketika dikasih tahu jadi gampang tidak? Nah sama Pak, kalau sholat kita bagus, dikasih bocoran oleh Allah, jadi nggak ribet hidup ini. Betul kan? Semua persoalan kita tuh Allah udah tahu. Dan Allah lihat kita sholatnya bagus tidak. Kalau sholat kita bagus, kasih jalan, kasih bocoran-bocoran. Lah sholat itu doanya apa coba? Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. 17 kali kita sehari minta petunjuk. Makanya kalau sholatnya bagus, ada jalannya, lewat siapa digerakin, ini dimudahkan, ini anak misalkan ini ditapingin temennya yang baik, ini cari jodoh diatur jodoh.
penting ngatur semua, karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang di luar kekuasaan Allah. Makanya dikit-dikit sholat. Bu, ibu ingin disayang suami tidak? Jawab Bu, kalau mau, kalau enggak harus jelas nih ya. Ibu ingin disayang suami tidak? Gimana caranya? Tuh kan bingung. Ibu centil nggak ngepek, ibu judes tambah nggak ngepek. Mau tahu nggak Bu supaya suami ibu sayang ke ibu? Disolatin. Maksudnya bukan jenazahnya. Ibu bangun, ibu sholat, ya Allah, saya terima takdir suami si ini tuh. Ampun, kau udah tahu ya Allah, astagfirullah. Jangan gitu doanya. Dulu mah gak gini-gini amat ya Allah, sekarang ampun. Jangan gitu loh berdoa, itu gak ridho. Ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang baik sehingga ujiannya seperti ini. Ibu doa, Allah lihat tidak ibu lagi sujud? Ibu cemburu, sholat, titip suami saya ya Allah. Ini puber ke-8 kalau tidak salah ya. Engkau maha tahu, itu hitungan saya. Suami saya itu ilmu agamanya kurang, ibadahnya kurang, duitnya juga kurang ya. Pokoknya kalau dibuletin mah kurang aja lah itu ya Allah, ampun. Jangan ngomong gitu, awas ya. Itu contoh yang tidak boleh. Sujud Bu, tiap lihat suami doa. Sudah, saya daripada ngomongin istri mending kita aja lelaki. Om, ingin istri jadi makin solehah, disolatin juga. Ya Allah, ampuni saya belum jadi suami yang baik, belum jadi kepala keluarga yang benar, belum jadi contoh. Engkau sudah tahu saya belum bisa mendidik dengan benar keluarga ini. Ampun ya Allah, mampukan saya bisa menjadi jalan kebaikan bagi keluarga. Sholat tobat, sholat bagi berhajat. Allah lihat kita sujud, tidak ada yang sulit ngebulak-balik hati. Kita jarang mengandalkan sholat, padahal sholat itu luar biasa, bisa jadi jalan mengubah takdir. Keutamaan sholat lainnya adalah menenangkan hidup ini, tenang kalau sholat. Sebagai bonus, kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, ini cirinya sholat yang baik dan yang buruk. Ada sholat khusyuk, sholat yang diterima Allah. Ada fawailul, sholat yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nih, kalau bapak ibu sholatnya seperti ini lalai. Satu, berat. Kalau udah berat, nah udah ciri nih. Yang bagus, happy. Sebentar lagi saya sholat. Ini saat pembuka pertolongan Allah. Ini saat diijabahnya doa. Ini saat diampuninya dosa. Happy. Nah, ciri orang yang sholatnya bagus, gembira. Kalau yang kurang bagus, Allahu Akbar. Dan lari. Lari juga nongol. Cepat banget. Gitu. Apalagi waktu subuh masih pagi. Allahu Akbar. Subuh pagi benar. Hati-hati. Dua, ciri yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang sholatnya jelek, ria. Kalau ada orang semangat, kalau nggak ada orang, kalau bisa nggak sholat lah. Senangnya diposting, kalau bisa lagi ruku juga diposting. Allah. Periksa nih. Tiga, kata beliau, orang yang sholatnya jelek suka sekali melambat-lambatkan sholat. Ada aja alasan. Ini belum kering lantai lagi ngepel,
Ada lagi ini sebentar lagi tukang paket datang. Ya. Ada aja alasan. Padahal as-sholatu ala waktiha rankingnya tertinggi. Amalan apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waktiha. Kemudian al-birrul walidain, birrul walidain, summa al-jihadu fi sabilillah. Lihat, sholat tepat waktu, baru berbuat baik ke orang tua, baru jihad fi sabilillah. Top. Makanya orang yang sholat tepat waktu itu sangat disukai Allah, karena dia mendahulukan Allah. Ada ibu-ibu tukang dagang kue-kue ringan di pasar, nggak banyak jualannya, tapi setiap adzan Allahu Akbar, langsung, maaf ya, saya mau ketemu bos saya, nyebutnya bos lagi. Sekitar 15 menit. Kalau mau nunggu silakan, kalau mau ikut sama saya ke musola bagus, kalau perlu ke yang lain silakan. 15 menit Pak. Duhur asar selalu ditinggalin. Ditanya, Bu, Ibu selalu meninggalkan dagangan waktunya sholat, padahal orang banyak yang mau beli. Lah yang mau beli itu kurir dari Tuhan saya, Allah. Masa saya lebih sibuk dengan kurir, tidak dengan yang manggilnya? Mantap sih itu. Itu rapat-rapat di kantor, makanya jadi dirut lah ya. Direktur urut maksudnya. Pak, sebisa mungkin as-sholatu ala waktiha itu ingat rankingnya di atas birrul walidain, di atas jihad fisabilillah. 4. Ciri orang yang sholatnya jelek adalah gercep, sat Allah. Udah belum Fatihahnya? Udah. Dia udah ruku, berarti udah kan? Allah Akbar gitu. Allah pada tahiyatul barakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Untung gak disambar patirnya. Tumanina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku menyanjungku. Ini Allah menjawab Pak. Tiap baca Fatihah dalam sholat itu dijawab. Maliki yaumiddin. Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Baginya apa yang ia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aduh, dijawab tuh Pak. Diberi petunjuk jalan orang yang diberi nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai. Yang dimurkai itu yang dia tahu tapi membangkang, tidak mau mengamalkan. Dan zalim, orang yang sesat, dia sibuk berbuat tapi tidak mau belajar. Jadi orang tersesat itu dia jalan tapi nggak tahu jalan, jadi tersesat. Kita nanti kalau diijabah, kita dapat petunjuk dan bisa mengamalkannya, tidak akan tersesat. Fatihah itu penting. Dan yang kelima, berapa? Terserah lah. Bukannya udah malam nih ya. Sudah mulai I want turu ya. Berapa Pak? Tapi terserah Bapak lah. Kalau udah malam hitungannya bebas. Yang kelima adalah ciri orang yang sholatnya jelek, sedikit ingat Allah. Dia ke masjid tapi Allah, keren banget itu tetangga tasnya baru. Allah, tapi di mana? Kayaknya online juga ada yang kayak gitu. Sami Allah.
bisa dicicil nggak ya? Allah, uang mukanya dari mana? Demi Allah, beres saja kan? Tanpa merasa bersalah. Itu ciri-ciri lah. Usahakanlah hadirin sadar dan isi, sadar lagi sholat, sadar lagi ruku, dan hadir sebanyak mungkin ingat Allah. Terakhir, orang yang lalai dalam sholatnya cirinya adalah malas berjamaah. Lelaki yang jarang ke masjid disebut lelaki apa? Lelaki soleh? Lelaki malas nih. Lelaki nggak ada cerita lelaki nggak ke masjid. Rasulullah SAW sampai mau nyuruh seseorang mengimami dan beliau mau membakar tuh rumah-rumah yang nggak mau ke masjid. Ada yang mengatakan, kalau saya jamaah di rumah gimana? Kalau gitu mau ngapain bikin masjid? Om, masjid. Bu, usir suami ke masjid. Tapi harus jelas dia pergi kemana. Di masjid enggak, di rumah enggak. Temenin aja oleh ibu. Saya pulang dari Sapporo kemarin, minus 17 derajat. Waktu subuh ke masjid tuh minus 14, minus 17, badai salju. Tetap itu orang-orang ke masjid, Pak. Gak bisa naik motor, gak bisa naik sepeda, jalan aja jatuh. Masya Allah, ada orang Jepang mu'alaf, sengaja dia jemput orang-orang Islam lainnya subuh dan isya demi berjamaah di masjid. Ini suhu berapa di sini Kasep? Di sana hidung aja masa hilang, Pak. Masya Allah. Ayo hidup nggak lama, Pak. Hidup ini susah, Pak, kalau nggak ditolong oleh Allah. Masjid benteng kita. Sholat berjamaah namanya TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Khususnya lelaki. Ibu-ibu kalau bisa berjamaah di rumah, ya, supaya 27 kali lipat. Masya Allah. Amalkan hadirin sekalian, ya, kita belum tentu panjang umur. Repotlah hidup ini kalau nggak ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah menggolongkan kita jadi orang yang imannya kuat, dan kapanpun kita meninggal husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, segera akan kita tutup. Nanti pulang ini ada yang gini nggak? Ada berapa banyak? Ambillah yang seperti ini nanti ya. Ini kenceleng, taruh di mana aja di rumah supaya pagi-pagi bisa sedekah. Selain ke sana sini, ini alhamdulillah ke Palestina sekitar 117 miliar dari kenceleng. Ke saudara kita di Sumatera 14,7 miliar ya. Cukup uang sisa aja. Misal beli roti 25.000, nah bayar pakai 100.000, sisanya di sini. Tuh kan, baru rencana aja udah pelit ya kan. Harus oh iya ya gitu ya. Ketahuan. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sekarang kita akan mengumpulkan untuk perbaikan di sana. Sedekah ya, sambil kita baca ayat Al-Fatihah, ayat kursi, lalu kita tutup doa. Terima kasih. Kita mulai bersedekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha agung, yang maha menatap, yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang maha tahu segala keadaan diri-diri kami. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi penghapus semua dosa dan aib kami. Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dan bersihkan dari aib-aib yang kami tutup-tutupi ya Allah. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja, ampuni maksiat yang berulang-ulang. Astagfirullah, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua ya Allah. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan kami anak yang doanya Engkau ijabah. Jadi jalan ibu bapa kami bahagia di dunia ini, di alam barzakh, yaumul qiyamah, di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, Engkau tahu keadaan keluarga kami. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keluarga ahli ibadah, keluarga berakhlakul karimah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh,
kuatkan imannya ya Allah, teguhkan keyakinan, berkahi hidupnya, berikan jodoh terbaik, pekerjaan terbaik, kehidupan terbaik. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan durhaka, dari perbuatan aib, dari kejahatan makhluk, dari fitnah zaman. Andai ajal memisahkan, kumpulkan keluarga kami di sorga seluruhnya ya Allah. Jangan biarkan ada yang tersentuh api neraka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini ya Karim. Jadikan ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, ahli amal yang istiqomah. Berikan kami umur ya Allah di bulan Ramadan ini. Sehatkan lahir batin kami, kuatkan ibadah kami, cukupi dengan rezeki untuk kami nafkahkan ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlak baik ya Allah, istiqomahkan. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan tempat bekerja ini ladang amal soleh kami. Lindungi dari bala dan musibah ya Allah. Mudahkan urusan yang maslahat, jadikan membawa keberkahan bagi negeri kami ya Allah. Lindungi dari bala fitnah wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, Masya Allah. Sampai jumpa di media sosial saja ya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.